Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Allah yang kudus dan benar, yang layak dipuji. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, kami hidup bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud Tuhan bagi setiap kami, untuk kami kerjakan dalam sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Petrus 1 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Saudara dikasihi Tuhan, dari arah Jakarta menuju ke Cikampek atau Bandung, ada sebuah rest area atau tempat istirahat di area tol yang berlokasi di kilometer 57. Kalau kita berada di situ, pasti akan terdengar sebuah lagu tema rest area 57 yang diulang-ulang terus-menerus. Akibatnya saudara, suara lagu itu akan terngiang-ngiang dalam pikiran kita, meskipun kita sudah beranjak dari kilometer 57. Tujuan dari pihak pengelola rest area dalam memutar lagu tersebut berulang-ulang tentunya adalah agar setiap orang mengingat kilometer 57 sebagai tempat yang baik untuk dikunjungi, terutama saat melewati jalan tol tersebut. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di bumi ini, setiap kita yang percaya punya tugas untuk mengingatkan orang-orang lain agar hidup dalam iman dan kebajikan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 ini tertulis, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Rasul Petrus memandang bahwa kehidupannya di dunia merupakan suatu penugasan ilahi yang harus ia tuntaskan dan penuhi. Penugasan itu adalah untuk selalu mengingatkan semua orang agar hidup dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Sekalipun mungkin orang lain akan merasa bosan mendengar nasihatnya, tapi itulah kewajiban yang harus selalu ia lakukan. Nasihat firman Tuhan, ajaran kebenaran, kesaksian dan penguatan disampaikan oleh Rasul Petrus untuk meneguhkan orang percaya agar semakin kuat dalam keimanan mereka kepada Tuhan. Dan bukan hanya keimanan saja, tapi juga dalam hal kebajikan, pengetahuan akan kebenaran, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada sesama. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa tugas seperti Petrus ini bukanlah menjadi kewajiban diri kita. Kita merasa tugas panggilan kita berbeda, karena mungkin kita bukan seorang rasul, bukan pendeta, bukan rohaniwan, tapi kita bekerja, berprofesi tertentu dan berusaha di bidang yang di luar bidang kerohanian. Tapi sebenarnya saudara, kita semua, apapun profesi yang kita jalani, sebagai orang-orang yang percaya, tugas untuk mengingatkan orang lain agar hidup dalam iman merupakan kewajiban kita juga. Sebab Tuhan Yesus telah menetapkan kita sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Ia telah menjadikan kita sebagai saksi-saksinya. Dan itu artinya bahwa kita mau tidak mau harus membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus memberikan nasihat, mengingatkan semua orang. Dan itu dimulai dari keluarga kita sendiri terlebih dulu. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7 tertulis firman Tuhan yang berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pada intinya di sini saudara, firman Tuhan menasihatkan agar kita tidak lupa menjadi saksi dan penyampai nasihat bagi orang lain untuk selalu mengingat akan Tuhan dan hidup dalam iman serta kasih kepadanya. Di dunia ini ada begitu banyak tantangan dan godaan dari dunia yang berulang-ulang diperdengarkan atau disampaikan, berulang-ulang mencoba untuk menjatuhkan iman. Kita semua menjadi objek sasaran dari godaan iblis yang berulang-ulang terjadi. Dan karena itu kita perlu menghadapi semua tantangan dan godaan itu dengan terus melekat kepada Tuhan, berpegang pada firman-Nya, dan sebagai terang dan garam dunia selama kita masih hidup, marilah kita berulang-ulang menyampaikan nasihat firman Tuhan agar orang-orang lain selalu percaya dan mengasihi Tuhan. Mari selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih diberi nafas hidup, jadilah orang yang menyampaikan kebenaran dan mengingatkan orang lain untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami, agar kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kebenaran, menasihati orang lain untuk hidup mengasihi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, untuk secara konsisten dan tekun mengingatkan orang lain untuk hidup percaya dan mengasihi Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, jadikan kami saksi dan terang-Mu ya Tuhan, yang berfungsi, bukan pasif tapi juga secara aktif kami melayani dan menyampaikan nasihat-nasihat kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sertai kami Roh Kudus, biarlah kehidupan kami hari ini senantiasa diberkati Tuhan, dan kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menolong setiap kami, menurut apa yang kami perlukan, sesuai dengan kasih, kekayaan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.